macam sumber daya melimpah, berbagai macam aspek-aspek kehidupan ada. Tapi nyatanya apa? Hal yang paling fundamental mengenai kebutuhan pokok saja pemerintah tidak bisa mengelola dengan baik dan bijaksana. Yakin usaha harus sampai kepada telinga presiden. Aspirasi rakyat atau bangsa Indonesia harus sampai kepada mereka bahwa kenaikan BBM adalah kebijakan yang salah. Maka hari ini HMIMPO menegaskan untuk Bapak Jokowi mencopot Sri Mulyani sebagai Kemenku dan mencopot Direksi Pertamina dan juga mencopot Arif Tasrif sebagai ISDM karena tidak betul dalam mengurus negara. Saya ingin garis bawahin ini. Ini masalah kita rame-rame. Seperti kita menghadapi COVID. Masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi jangan ada bicara pemerintah tidak paham. Kami sangat paham masalahnya. Saya ulangi, kami sangat paham masalah dan ngerti sampai detail apa yang kami harus lakukan. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tadi mengerjakan inflasi di pangan dan seterusnya, kami sangat paham. Jangan politisasi bantalan ekonomi ini atas nama rakyat untuk kemudian kita membagi-bagi bantuan itu kepada rakyat. Karena pengalihan subsidi ini atau penaikan harga BBM ini akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat kecil. Bantuan langsung tunai yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya itu, bagi kami itu hanya kamuflase belaka karena alokasi anggaran biasanya dan sering terjadi tidak tepat pada sasaran. Karena kenapa? BBM bersubsidi saja biasanya tidak tepat bersasaran, sehingga bagi kami kita harus mencarikan solusi. Salah satunya Presiden harus menarik pernyataannya dan kemudian menstabilkan semua harga bahan bakar minyak dan juga menstabilkan harga bahan-bahan pokok lainnya. Pendemo di Bali bergerak gelar aksi dorong motor serentak. Lihat tuh aksinya. Gaung penolakan kebijakan kenaikan harga BBM bahan bakar minyak makin sentak disuarakan masyarakat Bali. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tengah menggelar aksi unjuk rasa di sepanjang Jalan PB Sudirman Denpasar Sabtu 10 September. Ratusan pendemo yang didominasi kalangan mahasiswi Bali ini mengawali aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Udayana Denpasar. Massa mulai bergerak sejak pukul 15.30 WITA menuju Simpang Matahari, Robinson Mall, dan kembali menggelar mimbar bebas di depan kampus UNUD hingga sore hari. Yang menarik, ratusan massa mengenakan pakaian serba hitam dan berjalan kaki mendorong sepeda motor sebagai bentuk keprihatinan. Mimbar bebas berlangsung sampai pukul 17.30 WITA. Mereka menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM. Ratusan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Bali Tengah bergerak, mereka menggelar aksi dorong motor serentak di depan kampus UNUD. Lihat tuh aksinya. Ia memaparkan kenaikan harga-harga kebutuhan lain dipastikan akan mengekor kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini, seperti kenaikan biaya transportasi, kebutuhan pokok masyarakat, serta inflasi akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Pihaknya pun mendesak pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM bersubsidi, pasalnya kenaikan harga BBM berpotensi menambah susah masyarakat. Aliansi Bali Tengah mengancam menggelar aksi lanjutan jika pemerintah tidak mengevaluasi kebijakan tersebut. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM dan hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sandekresh menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan poros menuju bandara Tambah Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, massa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini. Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi ini, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos brigade yang dibangun polisi. Gagal menembus brigade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari aksi lokasi.
Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan orasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi diyakini akan membuat rakyat menjadi sengsara. Kini pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2022 ini ditagih. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massey mengatakan hati pemilih Jokowi terluka, mayoritas menyesal memilih Jokowi pada Pilpres lalu. Hal itu tergambar dari luapan amarah masyarakat yang tercermin dalam media sosial. Kini rakyat mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo pada Juli 2022 lalu, di mana mantan wali kota Solo itu menyebutkan bahwa BBM tidak akan naik sampai Desember. Padahal, menurut Jerry, sangat gampang menangani harga BBM agar tidak naik, salah satunya dengan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2023 yang naik menjadi 329 triliun rupiah. Cara lainnya adalah menggunakan dana korupsi Surya Darmadi senilai 104 triliun rupiah untuk subsidi, termasuk memanfaatkan dana 20 triliun rupiah korupsi BPJS dan dana konsorsium 303. Untuk itu, jadi meminta agar rezim Jokowi pada saat ini tak lagi menggunakan kata pro rakyat. Bahkan Jerry menegaskan sudah hilang istilah Vox Populi Vox Dei karena istilah itu sudah tidak berguna lantaran kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat COVID-19. Penangkapan pelaku pada dua lokasi berbeda dengan mengamankan barang bukti dengan total BBM jenis solar subsidi sebanyak 18 jerigen. Hingga Minggu 4 September 2022 pelaku masih diamankan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kapolres Nogan Royan AKBP Setiawan Eko Prasetya SHSIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SHMM menyebutkan penangkapan pelaku penyimpangan BBM berdasarkan laporan masyarakat. Dua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun. Kedua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun, warga Babah Kerueng Kecamatan Butong, Kecamatan AS, serta AS 47 tahun, warga Paya Undan, Kecamatan Saunagan. Menurut AKP Mahfud, dalam penangkapan itu, pada pelaku AF pihaknya berhasil mengamankan 14 jerigen yang berisi 480 liter. BBM itu diangkut dengan mobil dump truck warna kuning dengan nopol F8782 SE. Sedangkan pada pelaku AS personel Satreskrim Polres Nagan Raya juga mengamankan 4 jerigen berisi 110 liter solar bersubsidi. BBM itu diangkut dengan mobil Panther warna biru dengan nopol BL681DZ di Gampang Paya, Undan, Kecamatan Saunangan. Saat ini, kata AKP Mahfud, kedua pelaku penimbunan solar bersubsidi itu serta barang buktinya telah diamankan di Mapolres Nagan Raya guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku tersebut, ujar Kasat Reskrim akan dikenakan pasal 55 UU 22 tahun 2001 tentang migas dan telah diubah ketentuannya dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bali Tengah menggelar aksi unjuk rasa di sepanjang Jalan PB Sudirman Denpasar Sabtu 10 September. Ratusan pendemo yang didominasi kalangan mahasiswi Bali ini mengawali aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Udayana Denpasar. Masa mulai bergerak sejak pukul 15.30 WITA menuju Simpang Matahari, Robinson Mall, dan kembali menggelar mimbar bebas di depan kampus UNUD hingga sore hari. Yang menarik, ratusan massa mengenakan pakaian serba hitam dan berjalan kaki mendorong sepeda motor sebagai bentuk keprihatinan. Mimbar bebas berlangsung sampai pukul 17.30 WITA. Mereka menyuarakan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM. Ratusan pendemo yang tergabung dalam aliansi Bali Tengah bergerak, mereka menggelar aksi dorong motor serentak di depan kampus UNUD. Lihat aksinya. Ia memaparkan kenaikan harga-harga kebutuhan lain dipastikan akan mengekor kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini, seperti kenaikan biaya transportasi, kebutuhan pokok masyarakat, serta inflasi akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Pihaknya pun mendesak pemerintah segera menurunkan kembali harga BBM bersubsidi. Pasalnya kenaikan harga BBM berpotensi menambah susah masyarakat. Aliansi Bali Tengah mengancam menggelar aksi lanjutan